Oke, selamat datang kembali di Klinik Exam. Kali ini saya akan membahas tentang bab suhu dan kalor khusus ISAI di uji kompetensi B dari uji kompetensi 1 hingga ke uji kompetensi 4. Oke. Nomor 1. Berdasarkan pengukuran termometer titik beku air 30 derajat A dan titik di air harus 10 A. Oke, kita tulis di sini ya. Ini 210 A dan ini 30A. Suatu benda diukur suhunya menggunakan termometer A menunjukkan 82 derajat. Oke. Berapakah suhu benda jika diukur menggunakan termometer Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur? Oke. Kita cari yang Celcius dulu. Oke. Di Celcius itu titik didihnya 100 derajat Celcius, titik bekunya 0 derajat Celcius. Nah, ini berapa Celcius kita berikan nilai X. Oke. Dari sini perbandingan skalanya. Nah, untuk yang A berarti delta A sama dengan delta Celcius. Berarti 210 dikurangi 30 dibanding 100 dikurangi 0. Jadi kita peroleh 210 kurangi 30 itu 180. 100. Oke, kita sederhanakan jadi bagi 20 9 bagi 20 9 banding 5. Oke. Kemudian selisihnya ini kita cari nih. Berarti delta A banding delta C itu sama dengan yang A ini berarti 82 min 30 banding X min 0. Ya kan? Nah, berarti ini kita masukkan nih 9 banding 5 sama dengan 82 kurangi 30 52 X. Oke ya. Berarti 9 per 5 sama dengan 52 per X. Oke. Berarti ini 9X sama dengan 52 dikali 5 260. Oke. Berarti X sama dengan 260 dibagi 9 28,8 derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian kita cari nih dari Celcius ke Fahrenheit. Oke. Kita tahu ya bahwa dari rumusnya Celcius ke Fahrenheit berarti T derajat Fahrenheit 9 per 5 Celcius plus 32. Oke. Berarti 9 per 5 dikali 28,8 tambah 32. Berarti berapa? 28,8 kali 9 bagi 5 ditambah 32. 83,84 Fahrenheit. Fahrenheit. Nah, berapa Reaumur? Jadi Reaumurnya itu T derajat Reaumur itu sama dengan 4 per 5 Celcius. Oke. 4 per 5 dikali 28,8. Jadi berapa? 4 bagi 5 kali 28,8. 23,04 Reaumur. 23,04 Reaumur. Ini Fahrenheit, Reaumur, Celcius. Oke. Pada angka berapa skala termometer A dan termometer Celcius menunjukkan angka yang sama? Oke, kita tahu sendiri ya bahwa yang di sini kan perbandingannya 9 banding 5 nih. Oke, kita anggap ini, ya ini yang B ya. X 9, ini sama-sama X ya, yang B ini. Ini kita misalkan Y ya, dan ini Y. Jadi, perbandingannya delta A dibanding delta C itu sama dengan Y min 30 banding Y min 0. Oke. Berarti ini berapa? 9 per 5 sama dengan Y min 30 per Y. Berarti ini 9Y sama dengan 5Y min 150. Oke. Berarti ini 9 kurangi 4Y sama dengan min 150.
Berarti diperoleh Y sama dengan min 37,5 derajat Celcius atau derajat A. Berarti yang BA jawabannya ini, yang B jawabannya ini. Oke. Nomor 2. Bagaimana mekanisme cairan pengisi termometer menunjukkan suatu skala yang menyatakan nilai suhu benih diukur? Oke. Jadi termometer ini terdapat zat cair. Oke. Zat cair ini memiliki sifat termometrik. Artinya dia akan berubah volumenya sesuai kondisi panas dan dingin. Nah, akhirnya dari sifat termometer ini dipilihlah zat cair raksa atau alkohol yang cocok. Artinya kalau misalnya menggunakan air raksa di sini, ketika suhunya ini panas, maka air raksa ini volumenya akan bertambah sehingga menunjukkan termometer angkanya lebih tinggi. Kalau misalnya dari air raksa ada suhunya di sekitar itu dingin, maka air raksa volumenya turun ke suhu lebih rendah. Jadi memanfaatkan sifat termometrik zat. Oke. Nomor 3, Heri dan Lisa mengerjakan proyek membuat termometer. Heri menetapkan titik tetap bawah untuk atas termometernya pada skala 110. Oke, ini Heri ya. 110 derajat H, ini min 10 derajat H. Sedangkan Lisa 10 derajat L, ini Henry, ini Lisa, ini 70 ya, derajat L, ini 40, berapa? 10 derajat L. Kita tahu ya selisihnya delta H ini 120, selisihnya delta L ini sama dengan 1060. Oke. Jadi ini berapa skala yang tertera pada termometer milik Heri Lisa jika pada skala Celcius ya 100, ini 0, ini 40 derajat Celcius. Nah, kita mulai dari Heri. Nah, kita tahu ya delta H sama delta C. Ini selisihnya delta C-nya kan 100. Oke. Berarti 120 banding 100. Oke. Berarti di sini kan min 40, di sini H gitu saja. Nah, berarti ini H min 10 dibanding 40 min 0. Ini ya. Oke. Berarti H plus 10 dibanding 40. Ini kita sederhanakan jadi bagi 2, 6, bagi 26, bagi 25. Berarti 6 per 5 sama dengan H plus 10 per 40. Oke, 40 kali 6, 240, 5H plus 50. Berarti 240 kurang 50, 190, 5H. Berarti H sama dengan 190 bagi 5, 42 derajat Henry. Kemudian yang Lisa, oke, berarti derajat delta L sama delta C sama dengan 60 banding 100. Berarti ini L, berarti ini kisahkan L ya. L min 10 dibanding 40 min 0. Oke. Berarti 60 bagi 100 kita bagi 20, 3 kita bagi 100. 5. Oke. Berarti ini L min 10 dibanding 40. Jadi bisa kita tulis 3 per 5 sama dengan L min 10 per 40. 40 kali 3, 120 sama dengan 5L min 50. Oke. 120 tambah 50 berarti 170. Ya. 3 kali 40 kan 120 nih. Nah, 5L min 170, 5L. Nah, berarti L itu sama dengan 170 dibagi 5
sama dengan 34 derajat L. Oke. Nomor 4. Joko mengukur suhu dengan termometer Celcius yang menunjukkan 60 derajat Celcius. Oke. Celcius ya, ini 100, ini 0, 60 derajat. Kemudian benda yang sama diukur menggunakan termometer Joko sendiri. Termometer Joko memiliki titik beku 15 derajat C dan 240 derajat C. Berapakah suhu benda tersebut jika diukur menggunakan termometer buatan Joko? Oke, ini X ya. Oke, kita tahu sendiri ya bahwa ini delta J-nya, delta Jokonya 240 kurangi 15. Berarti sama dengan 225. Delta J-nya 100 kurangi 0 berarti 100. Titik-titik kurangi titik beku. Berarti delta J banding delta C sama dengan 225 banding 100. Oke. Berarti sama-sama bagi 25 ya. Bagi 25 9, bagi 25 4. Kemudian selisihnya ini kita tulis. Berarti X min 15 dibanding 60 min 0. Berarti 9 per 4 sama dengan X min 15 per 60. 60 kali 9, 540 sama dengan 4X min 60. Berarti ini pindah jadi 600 sama dengan 4X. Berarti X sama dengan 600 bagi 4, 150 derajat C. Oke. Nomor 5. Termometer A memiliki tata bawah 0 derajat A. Yang A ya, ini 180A, ini 0 derajat A. Jika termometer B memiliki tap atas 90 derajat B, dan perbandingan skala termometer A dan B 4 banding 3, tentukan titik tap termometer B. Oke, kita tahu ya bahwa ini delta A-nya kita anggap 4, delta B-nya kita anggap 3, sehingga muncul perbandingan delta A per delta B itu sama dengan 4 banding 3. Oke, 4 banding 3, ya. Oke, 4 ini punyanya siapa? Jadi 4 ini punyanya ini. Jadi selisihnya ini kita hitung 180 kurangi 0 dibanding 90 kurangi B. Oke, 4 per 3 sama dengan 180 per 90 min B. 90 kali 4, 360 min 4B sama dengan 3 kali 18, 540. Oke, berarti min 4B itu sama dengan 540 kurangi 360, berarti 180. Oke, berarti B-nya itu sama dengan 180 per min 4, sama dengan min 45 derajat B. Oke. Jadi bekunya yaitu min 45 derajat B. Oke. Lanjut ke uji kompetensi 2B. Oke. Beton memiliki panjang 20 cm. Oke. Beton tersebut berarti kita tulis L sama dengan 20 cm. Ya. Kita jadikan meter 0,2 meter. Bagian-bagian beton dicat dan dibiarkan mengering pada suhu 10 derajat Celcius. Berarti 10 derajat Celcius. Beton dianggap memuai di ujungnya ketika beton mencapai suhu 30 derajat Celcius. Berarti ini T1, T2 ya. Kita peroleh delta T-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Ketika beton mencapai suhu 30 derajat Celcius, jarak minimum antar bagian yang harus dibuat untuk mencegah pembengkokan adalah 4,8 kali 10 pangkat 5. Nah, jarak minimum antar bagian ini disebut dengan delta L. 4,8 kali 10 pangkat 5 meter. Jika delta koefisien muai beton adalah 12 kali 10 pangkat 6 derajat Celcius, apakah pernyataan tersebut benar? Oke. 12 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Apakah ini benar? Oke, kita cari delta L-nya. Oke. Tanpa memperhatikan ini. Delta L, rumusnya L0 kali alfa kali delta T. L0-nya berapa? 0,2 meter. Alfanya 12 kali 10 pangkat 6
derajat Celcius. Delta T-nya 20 derajat Celcius. Jadi 48 kali 10 pangkat min 6 meter. Oke. Meter ke milimeter, meter ya. 48 kali 10 pangkat min 6 meter. Kan ini 48. Kita jadikan pangkat min 5, jadi 4,8 kali 10 pangkat min 5 meter. Jadi ini benar, sesuai ya. Delta L ini sama delta L yang ada di soal. Jadi ini benar. Oke. Nomor 2. Lempeng tembaga dengan panjang 20 cm dipanaskan hingga luasnya bertambah 0,34 cm persegi. Jadi L-nya 20 cm, delta A-nya sama dengan 0,34 cm persegi. Kemudian koefisien muai panjangnya 1,7 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Karena ini berbicara soal luas, maka kita koefisien muai luas, artinya beta sama dengan 2 kali alfa. Berarti 2 kalinya ini berarti 3,4 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian T1-nya 13 derajat Celcius, T2-nya 93 derajat Celcius. Oke. Tentukan lebar lempeng tembaga mula-mula. Karena yang mula-mula itu yang diketahui yaitu cuma panjangnya saja. Padahal luas itu panjang kali lebar. Oke. Kita jadikan di sini ya, delta A itu sama dengan A0 kali B beta kali delta T. Delta A-nya berapa? 0,34. A0 kali B-nya 3,4 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius kali 93 kurangi 13 derajat Celcius. Oke. Berarti ini kan jadinya 80 ya derajat Celcius. Ini dikali ini jadi A0 272 kali 10 pangkat min 5. Oke. Ini tetap 0,34. Jadi A0 itu sama dengan 0,34 per 272 kali 10 pangkat min 5. Ini cm persegi ya. Ini udah coret ya, berarti 0,34 dibagi 272 kali 10,5 jadi 125 cm persegi. Oke. Ini A0-nya. Padahal A0 itu rumusnya panjang kali lebar. 125 cm persegi, panjangnya 20 cm dikali lebar. Berarti lebarnya kita peroleh 6,25 cm. Nomor 3. Oke. Batang-batang rel kereta api pada saat suhu udara 14 derajat Celcius memiliki panjang 20 meter. Berarti kita peroleh ya bahwa di sini T-nya 14 derajat Celcius, L0-nya sama dengan 20 meter. Oke. Kemudian batang-batang tersebut dipasang pada saat suhu udara 24 derajat Celcius. Oke. Jika pemanasan rel mengantisipasi kondisi suhu udara hingga 30 derajat Celcius, berarti ada T3 nih. Celcius. Berapakah besar celah yang harus diberikan antara dua batang rel agar ujung-ujungnya tepat bersambungan? Jadi ada dua kondisi nih. Jadi kondisi pertama ini T1 14, L0 20 dan T2 24. Ini kondisi pertama. Jadi kita menghitung delta L-nya pada saat suhu 14 ke 24. Jadi L0 kali alfa kali delta T. L0-nya berapa? 20. Alfanya 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ini dijadikan 12 kali 10 pangkat min 6 ya. Dikali, nah ini 24 dikurangi 14. Kan ini sama dengan 10 nih. Nah, jadi ini kita peroleh 20 kali 12 kali 10 pangkat min 6 kali 10. Jadi 2,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi 0,0024 meter. Oke, jadi delta L-nya 0,0024 meter. Nah, pada saat pemasangan. Jadi L-nya bertambah berapa? 20 ditambah 0,0024 sama dengan 20,0024 meter. Pada saat pemasangan 24 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk mengantisipasi ini di T30 derajat Celcius, maka kita gunakan L0-nya ini.
Jadi L0-nya ini 20,0024 meter. Terus T3-nya ya berarti T2-nya 24 derajat Celcius. Nah, berarti delta T-nya itu sama dengan 30 kurangi 24 sama dengan 6 derajat Celcius. Oke. Berarti kita peroleh delta L. Kan ini kan celah kan? Besar celah. Berarti kita mencari delta L. Berarti L0 kali alfa kali delta T. L0-nya siapa? 20,0024 meter kali 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dikali sama 6 derajat Celcius. Nah, diperoleh 1,44 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi, jika jadikan meter, milimeter, 44 milimeter. Jadi, besar celahnya yaitu 1,44 milimeter. Ya, oke. Lanjut ke nomor 4. Ban sepeda memiliki volume udara maksimal yaitu 0,1 liter. Berarti volume maksimalnya sama dengan 0,1 liter. Apabila melebihi volume udara maksimal, ban sepeda akan meletus. Jika sekarang volume udara ban sepeda adalah berarti V0-nya 0,098 liter. Dan diletakkan di bawah terik matahari sehingga terjadi perubahan suhu sebesar perubahan suhu. Berarti delta T-nya 32 derajat Celcius. Apakah ban sepeda tersebut akan meletus? Oke, kita menggunakan pemuaian volume udara. Itu sama dengan 36,7 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Oke. Kita cari ya delta V-nya ya. Berarti V0 kali gamma kali delta T. Pemuaian volume yaitu 0,098 liter kali 36,7 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius kali 32 derajat Celcius. Jawabannya 115,0912 kali 10 pangkat min 4 liter. Oke. Berarti ini pangkat min 4 ya. Ini pangkat min 4, jadi ini koma ya, 1, 2, 3, 4, berarti 0,0115 liter. Berarti V-nya jadi V0 plus delta V, V0-nya 0,098 ditambah 0,0115 liter, jadinya 0,1095 liter. Jadi melebihi Vmax, akhirnya meletus. Oke. Nomor 5. Dua batang logam diletakkan sejajar dengan jarak 25 cm. Kedua batang logam tersebut memiliki panjang mula-mula 20 cm. Logam A dipanaskan hingga suhu 75 derajat Celcius, sedangkan logam B dipanaskan sampai suhu 120 derajat Celcius. Oke. Ini A ya. Ini B. Ini sejajar dengan jarak 5 cm. Ini 75 derajat Celcius, ini 125 derajat Celcius. Logam dianggap memuai pada satu sisi, yaitu sisi yang saling berdekatan ini. Jika suhu kedua awal sama, berarti T-nya nolnya sama 25 derajat Celcius. Di satunya. Berapa koefisien muai panjang logam B agar kedua saling berimpit? Berarti ini punyanya A. Oke. Jadi kita perlu cari delta L-nya A. Berarti L0 kali alfa kali delta T. Berarti L0-nya berapa tadi? 20 cm ya. Alfanya 4,2 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Delta T-nya berarti 75 punyanya A dikurangi yang awal tadi 25. Oke. Berarti 20 kali 4,2 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. 75 kurangi 25 itu berapa? 50. Diperoleh 0,42 cm.
Oke, kan ini kan 0,4 berarti ini ditambah 0,42 cm. Oke, ini 0,42 cm. Berarti celahnya tinggal berapa? Berarti celahnya tinggal 5 cm dikurangi 0,42 cm, jadi 4,58 cm. Karena ini agar saling berhimpit, jadi 4,58 ini kita gunakan sebagai data L-nya B. Data L-nya B sama dengan L0 kali alfa kali data T. Karena ini 4,58 cm, L0-nya 20 cm. Alfanya berapa? Alfanya kita nggak tahu ya, alfa B-nya. Ini alfa A ya. Kali T-nya berapa? 125 min 25. Berarti 4,58 cm sama dengan 20 cm dikali alfa B 125 berarti 100. Ya, oke. Berarti kita peroleh alfa B itu sama dengan 4,58 cm per 20 cm kali 100 derajat Celcius. Kita coret. Diperoleh hasil 22,9 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Oke, itu alfa B-nya. Terus oke, itu dulu. Sekian, terima kasih.